Di balik tragedi memilukan yang merenggut nyawa Zara Koirina, muncul sebuah keajaiban yang mengguncang hati banyak orang. Jasadnya tetap utuh dan memancarkan harum yang menenangkan, seakan menjadi pesan ilahi bahwa kemuliaan amal dan ketulusan hati tidak pernah sia-sia, bahkan setelah kematian. Malam itu suasana di sekitar kompleks asrama sekolah di Selangor begitu lengang. Jam telah menunjukkan pukul 3 dini hari, waktu ketika kebanyakan penghuni asrama dan warga sekitar terlelap dalam tidur. Hanya ada suara jangkrik yang sesekali terdengar, berpadu dengan hembusan angin yang melewati pepohonan di halaman sekolah. Tidak ada yang menyangka bahwa pada malam hening itu, sebuah peristiwa besar akan menggetarkan hati seluruh negeri. Beberapa pelajar yang baru saja selesai dari kamar kecil mengaku mendengar suara aneh dari arah belakang asrama, tepat di dekat saluran pembuangan air. Awalnya mereka mengira itu hanyalah suara binatang liar yang biasanya berkeliaran di area tersebut. Namun rasa penasaran membuat dua di antara mereka mendekat. Cahaya redup lampu jalan memberikan pandangan samar, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang tampak ganjil di dalam lubang pembuangan. Salah satu pelajar menjerit dan berkata bahwa ada orang di sana. Temannya yang lain pun berlari kembali ke asrama, membangunkan penjaga sekolah. Tidak lama kemudian suasana hening berubah menjadi riuh. Penjaga sekolah bersama beberapa pelajar senior bergegas ke lokasi dengan senter di tangan. Ketika mereka menyorotkan cahaya ke dalam saluran itu, semua mata terbelalak. Terlihat tubuh seorang gadis muda dalam keadaan terbaring tidak berdaya. Pakaian sekolahnya kusut dan basah, tubuhnya kotor dan penuh dengan lumpur. Wajahnya pucat pasi, seakan tidak bernyawa. Salah satu guru yang ikut datang langsung mengenali siapa gadis itu. "Itu Zara Koirina," suruhnya dengan suara gemetar. Zara adalah siswi kelas 11 yang dikenal pendiam dan tekun belajar. Tanpa menunggu lama, beberapa orang segera berusaha mengangkat tubuh Zara dari saluran yang cukup dalam itu. Prosesnya tidak mudah karena posisi tubuhnya terjepit dan penuh dengan lumpur. Air mata mulai mengalir dari mata teman-teman sekelasnya yang melihat Zara diangkat dengan penuh hati-hati dan dibaringkan di atas tanah lapang. Saat itu semua yang menyaksikan merasakan suasana mencekam. Seorang guru mencoba meraba nadinya, namun tidak terasa denyut. Nafas pun tidak lagi ada. Zara sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jeritan dari beberapa siswi yang tidak kuasa menahan tangis. Sementara itu, penjaga sekolah segera menghubungi pihak berwajib. Polisi dan petugas medis tiba sekitar setengah jam kemudian. Mereka segera melakukan pemeriksaan awal. Hasilnya memperkuat dugaan bahwa Zara sudah meninggal beberapa waktu sebelum ditemukan. Wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang penuh dengan luka membuat polisi langsung memasang garis kuning di sekitar lokasi penemuan. Berita ini datang dengan cepat menyebar di antara para siswa yang tinggal di asrama. Banyak yang terbangun dari tidur karena kegaduhan di luar. Mereka berkerumun mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun begitu mengetahui bahwa salah satu teman mereka telah tiada, tangis kembali pecah. Zara dikenal sebagai gadis yang tidak pernah menyusahkan orang lain. Kehilangan dirinya dalam kondisi mengenaskan seperti itu terasa begitu menyakitkan. Saat itulah muncul desas-desus di antara para siswa. Beberapa berbisik bahwa sebelum ditemukan, Zara tempat terlihat menangis di tangga asrama. Ada juga yang mengatakan dia sering mendapatkan tekanan dari para seniornya. "Dia dibully. Aku pernah dengar dia dipaksa melakukan hal-hal yang dia tidak mau," kata seorang pelajar dengan suara pelan kepada polisi. Isu itu cepat merebak. Kata bully menjadikan bisikan yang menyebar dari mulut ke mulut di tengah kerumunan. Polisi yang mendengar kesaksian awal itu semakin serius mendalami kasus. Salah satu petugas menyatakan kepada wartawan yang datang pada pagi harinya, "Kami akan menyelidiki semua kemungkinan, termasuk dugaan adanya perundungan di asrama ini." Ketika jasad Zara dibawa dengan ambulans menuju rumah sakit untuk diotopsi, suasana duka menyelimuti sekolah. Beberapa guru tampak menangis. Kepala sekolah hanya bisa menundukkan kepala, seolah tidak kuasa memberikan pernyataan resmi saat itu. Namun media lokal sudah mulai menurunkan berita dengan tajuk yang memilukan. "Pelajar ditemukan meninggal di saluran pembuangan," tulis salah satu media daring. Wartawan yang meliput menyebut bahwa Zara ditemukan sekitar pukul 3 pagi dan ada dugaan kuat bahwa dia menjadi korban bully yang kejam. Pihak kepolisian daerah Selangor melalui juru bicaranya, Inspektur Muhammad Fazil, dalam keterangan resmi yang dirilis pada hari itu mengatakan, "Polisi masih menyiasatkan puncak kebenaran kematian. Kami tidak menolak kemungkinan adanya unsur jenazah, termasuk perundungan. Siasat lanjut akan dilakukan." Sementara itu di media sosial kabar kematian Zara viral hanya dalam hitungan jam.
banyak netizen yang mengekspresikan kesedihan dan kemarahan. Tagar Justice for Zara mulai muncul di mana-mana, menandakan masyarakat menuntut agar kebenaran dibongkar. Namun di balik riuhnya isu yang bergulir, malam itu tetap meninggalkan luka mendalam bagi mereka yang menyaksikan secara langsung. Wajah pucat Zara, tubuhnya yang penuh lumpur, dan aroma tanah basah yang masih terbayang di benak para guru dan pelajar. Semua bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada gadis yang selama ini hidup sederhana dan dikenal taat beribadah itu. Malam penemuan Zara bukan sekedar awal dari sebuah penyelidikan, melainkan awal dari sebuah kisah panjang yang kelak mengguncang banyak hati. Sebuah kisah yang akan memperlihatkan bagaimana di balik duka Allah menunjukkan kebesarannya dengan cara yang tidak pernah diduga. Kabar duka itu datang seperti petir di siang bolong bagi keluarga Zara Koirina di kampung halamannya di negeri Perak, Malaysia. Telepon berdering pada dini hari sekitar pukul 5 saat keluarga masih dalam keadaan tidur. Ayah Zara, Ji Rahman, yang pertama kali mengangkat telepon, sempat bingung mendengar suara aparat dari Selangor yang memberitakan bahwa putri bungsunya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Berita itu pun menyebar cepat. Dalam hitungan jam, tetangga dan sanak saudara mulai berdatangan ke rumah sederhana keluarga Zara. Suasana yang biasanya hangat di pagi hari berubah menjadi hening penuh dengan duka. Tangisan terdengar dari ruang tamu. Doa-doa dipanjatkan dengan suara serak. Jenazah Zara dibawa pulang ke kampung halamannya setelah selesai diotopsi di Selangor. Ambulans yang mengangkut tiba menjelang sore. Puluhan warga sudah menunggu di halaman rumah. Ketika pintu mobil jenazah dibuka, isak tangis kembali pecah. Ibunda Zara hampir pingsan lagi melihat peti jenazah putrinya diangkat masuk ke ruang tamu. Tangis Puan Maryam pecah. Suaranya menggema di antara kerumunan. Tangannya gemetar menyentuh peti jenazah yang masih tertutup rapat. Ayahnya, Cik Rahman, berdiri di samping dengan mata merah dan wajah yang penuh dengan luka batin. Tidak ada kata yang mampu keluar, hanya diam dan tangisan tertahan. Tetangga yang datang mencoba untuk menguatkan. Beberapa ibu-ibu membawa makanan, ada pula yang membantu menyiapkan tempat untuk berziarah. Namun tidak ada yang bisa benar-benar menghibur. Semua hanya bisa mengusap air mata, merasakan perih yang sama. Tidak lama kemudian, guru-guru sekolah tempat Zara menimba ilmu juga hadir. Salah satunya adalah Cik Gu Hamzah, guru agama yang selama ini dekat dengan Zara. Ia menatap peti jenazah dengan mata berkaca-kaca. Dia anak yang baik, rajin, dan sangat sopan. Saya tidak sangka kepergiannya akan secepat ini, apalagi dengan cara yang tragis, katanya kepada wartawan yang meliput. Kedatangan jenazah Zara bukan hanya membuat kampungnya dirundung duka, tapi juga membangkitkan rasa solidaritas. Ratusan orang, baik kerabat maupun warga sekitar, ikut menunggu proses pemakaman. Jalan kecil menuju rumah keluarga Zara dipenuhi dengan orang. Bahkan ada yang datang dari jauh hanya untuk memberikan penghormatan terakhir. Malam itu, jenazah Zara disemayamkan di rumah terlebih dahulu. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar tiada henti. Anak-anak muda bergantian membaca surah Yasin. Di sela-sela bacaan itu, tangisan lirih kerap terdengar dari ibunya yang tidak sanggup meninggalkan sisi jenazah. Keesokan harinya, prosesi pemakaman dilakukan. Pagi itu langit tampak mendung. Seakan ikut berduka, jenazah Zara dibawa dengan keranda sederhana, diiringi doa dan tangisan. Jalan menuju pemakaman desa dipenuhi orang yang berjalan kaki. Sebagian membaca tasbih, sebagian lainnya hanya menunduk sambil menyeka air mata. Di liang lahat yang sudah digali, suasana semakin pilu. Ibunda Zara kembali meraung saat jenazah diturunkan ke dalam tanah. Beberapa kerabat perempuan memeluknya erat, berusaha menahan tubuhnya agar tidak ikut masuk ke liang lahat. Sang ayah menatap dalam diam, dengan tangan gemetar menutup wajah. Tokoh agama setempat, yaitu Ustadz Abdullah yang memimpin prosesi, sempat memberikan tausiah sebelum berdoa. Suara parau namun penuh dengan ketegasan. Kematian ini adalah ujian bagi kita semua. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki dengan cara yang kita tidak tahu. Kita doakan Zara agar ditempatkan di sisinya, diampuni dosanya, diterima amalnya, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan. Doa pun menggema, ratusan tangan menengadah ke langit. Air mata menetes di pipi masing-masing saat tanah pertama mulai ditimbun di atas jasad Zara. Suara tangis semakin keras. Proses pemakaman berlangsung sederhana, tanpa kemewahan, hanya bunga tabur dan doa yang mengiringi. Namun kesederhanaan itu justru membuat suasana semakin menyayat hati. Tidak ada yang sanggup membayangkan bahwa gadis belia yang baru berusia 17 tahun itu kini sudah kembali ke tanah, meninggalkan semua cita-cita yang belum sempat terwujud.
Usai pemakaman, banyak orang yang enggan beranjak dari makam. Beberapa siswa teman sekelas Zara duduk di tanah, terisak sambil mengingat kebaikan sahabat mereka. Di rumah keluarga, suasana duka masih kental. Televisi dan media sosial sudah mulai ramai menyiarkan berita tentang kematian Zara. Beberapa portal berita menulis judul yang serupa. Pelajar ditemui mati di saluran pembuangan, diduga korban bully. Kementerian Pendidikan Malaysia bahkan mengeluarkan pernyataan resmi. Kami turut berduka cita atas pemergian seorang pelajar berbakat, Zara Koirina. Pihak kementerian menekankan bahwa segala bentuk bully di sekolah tidak akan ditoleransi, investigasi penuh akan dilakukan. Pernyataan itu menambah ramai di perbincangan publik, namun di tengah hiruk-pikuk media, keluarga Zara hanya bisa larut dalam duka. Mereka belum ingin banyak bicara, hanya meminta doa agar putri mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Malam kedua setelah pemakaman, rumah keluarga Zara masih dipenuhi pelayat. Hidangan sederhana disiapkan, tapi lebih banyak air mata yang mengalir. Ibunda Zara terus memeluk jilbab terakhir putri miliknya, seakan enggan untuk melepas. Ayahnya duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah dinding, memikirkan bagaimana masa depan tanpa anak bungsu kesayangannya. Kabar duka itu telah menyebar ke seluruh negeri. Zara Koirina bukan hanya nama seorang pelajar lagi, melainkan simbol dari luka besar akibat perundungan yang masih menghantui sekolah-sekolah. Namun belum ada yang tahu bahwa kisah ini tidak akan berhenti pada duka, karena Allah sedang menyiapkan sebuah tanda besar yang kelak membuat jutaan orang takjub dan bergetar hati. Hari-hari setelah pemakaman Zara Koirina, duka belum juga reda. Tangis keluarga masih sering terdengar, dan sahabat-sahabatnya masih belum percaya bahwa gadis yang selalu tersenyum itu kini hanya bisa tinggal kenangan. Namun di balik duka yang mendalam, sebuah pertanyaan besar mulai mengusik masyarakat. Benarkah Zara meninggal secara wajar? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Isu bully yang sebelumnya hanya berbisik di kalangan pelajar, kini mencuat ke permukaan. Sejumlah saksi, terutama teman dekat Zara, mulai berani berbicara. Mereka mengaku bahwa selama ini Zara sering menjadi korban tekanan dari beberapa senior di asrama. Salah seorang sahabatnya, yaitu Nurul Hidayah, dengan suara bergetar menceritakan kepada media. Aku sering nampak dia menangis dari dalam bilik. Pernah diajak kepada aku, ada senior yang marah-marah tanpa sebab. Dia dipaksa buat bekerja, disuruh cuci tandas. Kadang disindir pada asal-usul keluarganya, tapi dia diam saja, tidak pernah melawan. Dia kata, takut kalau mengadu, nanti lebih teruk. Kesaksian itu membuat publik gempar. Banyak yang tidak menyangka, di balik wajah ceria Zara, ada penderitaan yang disembunyikan. Sejumlah pelajar lain juga menguatkan cerita tersebut. Mereka menyebut ada budaya ragging atau tradisi senioritas di asrama tersebut yang sering berubah menjadi ajang kekerasan. Polisi pun tidak tinggal diam. Setelah mendengar berbagai pengakuan, mereka membuka penyelidikan atas dugaan kekerasan dan menyebabkan kematian Zara. Juru bicara polis di Raja Malaysia, Inspektur Mohfazil, dalam konferensi pers mengatakan, kami sedang menjalankan siasatan rapi terhadap puncak sebenar kematian mendiang Zara Koirina. Beberapa saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Sekiranya terbukti ada elemen jenayah ataupun perundungan, tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi. Pernyataan resmi itu sedikit memberikan harapan bagi keluarga bahwa kematian anak mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Namun di saat bersamaan, muncul kegelisahan di kalangan warga. Mereka menuntut agar pihak sekolah juga turut bertanggung jawab. Pihak sekolah akhirnya mengeluarkan keterangan resmi setelah didesak media. Kepala sekolah, Tuan Haji Sahril, menyampaikan dalam sebuah pertemuan pers di aula sekolah, kami amat bersedih hati atas kepergian salah seorang pelajar kami. Allah yarhamah, Zara Koirina. Sekolah ini tidak pernah mengabaikan kebijakan belajar. Kami mempunyai sistem pengawasan di asrama, dan segala bentuk bully adalah dilarang keras. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menyiasat perkara ini. Namun pernyataan itu tidak memuaskan masyarakat. Banyak yang menilai sekolah berusaha untuk menutup-nutupi kenyataan. Beberapa orang tua murid mengaku bahwa kasus perundungan sudah lama terjadi, tetapi sering diabaikan pihak pengelola. Seorang wali murid bahkan berkata kepada media, saya sudah laporkan berkali-kali, ada anak dibully, tapi sekolah selalu jawab itu hanya salah paham. Sekarang sudah ada yang mati, baru mau serius. Media pun semakin gencar memberitakan. Artikel demi artikel muncul dengan judul yang mengguncangkan hati. Bully ragut nyawa Zara. Asrama gelap di balik senyuman pelajar.
hingga siapa bertanggung jawab atas tragedi ini menjadi headline di surat kabar nasional. Di media sosial, kemarahan publik semakin membara. Netizen menuntut agar pelaku bullying tersebut segera ditangkap. Tagar Justice for Zahra pun semakin viral, banyak trending di masyarakat Malaysia dan bahkan sampai ke negara tetangga. Banyak aktivis pendidikan dan hak anak ikut bersuara, menekan pemerintah agar kasus ini tidak dipandang remeh. Di tengah sorotan itu, beberapa nama senior mulai disebut-sebut. Ada dugaan bahwa malam sebelum kejadian, Zahra sempat dipaksa keluar dari kamar oleh 2 orang senior untuk menjalani hukuman. Namun tidak ada yang berani bicara secara terbuka karena takut balasan. Polisi kemudian menyatakan mereka sudah mencatat nama-nama tersebut dan akan memanggil untuk pemeriksaan. Sementara itu, keluarga Zahra terus menuntut keadilan. Ayahnya, Cik Rahman, dalam wawancara singkat yang penuh dengan emosi berkata, "Saya mau tahu siapa yang berbuat begini pada anak saya. Zahra bukan budak nakal. Dia belajar, dia sholat, dia taat. Kalau benar ada orang yang sakiti dia, mereka mesti bertanggung jawab. Jangan biar kematian anak saya sia-sia." Kata-kata itu menggema di berbagai media, membuat masyarakat semakin terenyuh sekaligus marah. Namun di balik semua itu, ada keganjilan lain yang mulai diperbincangkan. Beberapa warga desa tempat Zahra dimakamkan mengaku bahwa mereka mencium aroma harum dari pusaranya. Meskipun awalnya dianggap sekedar sugesti, cerita itu perlahan menyebar. Cerita ini memang belum banyak diliput media pada saat itu, karena fokus mereka masih tertuju pada penyelidikan kasus bully. Namun kabar tentang keharuman makam Zahra mulai membuat orang bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik kepergiannya? Masyarakat terbelah antara amarah dan rasa penasaran. Di satu sisi, mereka menuntut keadilan agar pelaku perundungan dihukum. Di sisi lain, mereka mulai merasakan adanya tanda kebesaran Allah yang perlahan ditunjukkan melalui kepergian Zahra. Kasus ini pun menjadi semakin rumit. Polisi harus menghadapi tekanan publik, pihak sekolah sibuk menjaga nama baik. Sementara keluarga terjebak antara duka yang dalam dan harapan agar kebenaran terungkap. Misteri di balik kepergian Zahra ke Irina belum selesai, malah baru saja dimulai. Hari-hari setelah pemakaman Zahra ke Irina berjalan dengan lambat, seolah waktu enggan bergerak. Di rumah sederhana keluarga Zahra, suasana masih diliputi duka. Puan Mariam, ibunya, masih sering bermenung di ruang tamu, memeluk sehelai jilbab terakhir milik putrinya. Sementara ayahnya memilih diam, lebih banyak menghabiskan waktu di surau dekat rumah, mencari ketenangan dalam doa. Namun di tengah kepedihan yang belum kering, keluarga Zahra mulai belajar menerima takdir. Seiring hari berganti, makam Zahra di pemakaman desa tidak pernah sepi. Teman-teman dekatnya sering datang berziarah, membawa bunga tabur atau sekedar duduk di samping pusara. Salah satunya adalah Nurul Hidayah, sahabat karibnya di sekolah. Ia bercerita kepada wartawan yang sempat menemuinya. Kesaksian Nurul bukanlah satu-satunya. Beberapa teman lainnya juga merasakan hal yang serupa. Mereka mengatakan bahwa berada di makam Zahra membuat hati mereka damai, seakan mendapatkan kekuatan baru. Ada pula yang mengaku, setiap kali berdoa di pusara itu, mereka merasa lebih dekat dengan Allah. Yang lebih mengejutkan, sejumlah tetangga mulai bersaksi bahwa makam Zahra seringkali mengeluarkan aroma harum yang sulit untuk dijelaskan. Awalnya cerita ini memang terdengar aneh dan dianggap sekedar bisikan hati orang-orang yang rindu. Namun semakin lama semakin banyak orang yang membenarkan. Pak Cik Halim, seorang warga yang rumahnya dekat dengan pemakaman, mengatakan, "Pada malam ketiga selepas pembumian, saya selalu dekat kuburnya selepas sholat Isya. Tiba-tiba saya cium bau harum, macam bunga melur bercampur kasturi. Saya tengok sekeliling, tidak ada juga orang jual bunga ataupun bakar kemenyan. Saya yakin bau itu keluar dari kuburnya." Cerita serupa datang dari Mak Cik Zainab, seorang ibu tua yang sering berziarah. "Saya bawa cucu saya pergi baca doa di kubur Zahra. Cucu saya tanya, 'Nenek, kenapa bau wangi macam minyak atar?' Padahal saya tidak pakai apa-apa. Dari situ saya tahu memang kuburnya ada istimewa." Berita tentang pusara yang harum itu perlahan menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang awalnya datang untuk mendoakan, kini juga datang karena penasaran ingin merasakan sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian pulang dengan wajah tertegun. Fenomena itu membuat suasana pemakaman menjadi berbeda. Biasanya, pemakaman identik dengan rasa takut dan kesedihan. Namun setiap orang yang mendatangi makam Zahra justru merasakan ketenangan luar biasa. Doa-doa yang dipanjatkan di sana terasa lebih khusyuk, seolah langit lebih dekat. Ustadz Abdullah,
Tokoh agama desa yang juga memimpin pemakaman Zara akhirnya ikut memberikan pandangan. Dalam salah satu ceramahnya setelah sholat Jumat, ia berkata, "Kita tidak boleh terburu-buru menilai. Apa yang terjadi pada pusara arwah Zara mungkin adalah tanda kebesaran Allah. Banyak ulama telah meriwayatkan ada jenazah yang diberikan kemuliaan dengan wangi dan utuh tubuhnya sebagai balasan amal soleh. Kalau mendengar begitu, kita harus mengambil pelajaran. Hidup ini bukan tentang panjang atau pendek umur, tetapi tentang bagaimana kita menjaga iman." Kata-kata Ustadz Abdullah membuat jemaah terdiam. Banyak yang kemudian semakin rajin berziarah, bukan hanya untuk mendoakan Zara, tapi juga untuk mengingatkan mereka tentang kematian dan amal kebaikan. Keluarga Zara sendiri awalnya tidak mengetahui kabar tentang keharuman makam itu. Namun setelah beberapa tetangga menyampaikannya, Ibunda Zara hanya menunduk sambil menangis. Sejak saat itu, Zara tidak pernah benar-benar sepi. Ada saja orang yang datang, baik dari kampung sendiri maupun dari desa tetangga. Bahkan beberapa hari kemudian, orang-orang dari kota mulai berdatangan. Mereka mendengar cerita dari media sosial yang menyebarkan kesaksian warga. Meski begitu, pihak keluarga tetap meminta agar masyarakat tidak berlebihan. Namun seperti biasa, berita yang unik dan menyentuh hati begitu cepat menyebar. Media daring mulai menurunkan laporan dengan judul seperti "Pusara Zara Khairina harum, warga terkesima" atau "Fenomena aneh di makam pelajar korban bully". Foto-foto suasana makam yang ramai pelayat pun mulai beredar luas. Di media sosial, cerita ini menjadi viral. Banyak yang menulis doa dan rasa haru. Fenomena itu bahkan menambah lapisan misteri dalam kisah Zara Khairina. Awalnya publik hanya melihatnya sebagai korban tragis perundungan, tetapi kini banyak yang mulai melihatnya sebagai sosok yang mendapatkan kemuliaan dari Allah setelah wafat. Hari-hari berlalu, namun ketenangan di liang lahat itu justru semakin nyata. Orang-orang yang datang pulang dengan wajah damai, membawa cerita bahwa mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Aroma harum, ketenangan jiwa, dan rasa dekat dengan Sang Pencipta. Bagi keluarganya, itu menjadi penghibur di tengah luka yang dalam. Meskipun kehilangan putri mereka sangatlah menyakitkan, namun keyakinan bahwa Zara mendapatkan kemuliaan di sisi Allah membuat hati mereka sedikit lebih ikhlas. Tidak ada yang tahu bahwa fenomena keharuman makam itu hanyalah awal dari sebuah kejutan besar yang akan membuat dunia terperanjat, sebab Allah masih menyiapkan tanda kebesarannya yang lebih nyata melalui jasad Zara Khairina. Kabar tentang wangi harum yang kerap muncul dari makam Zara Khairina semakin meluas dari hari ke hari. Awalnya hanya beberapa tetangga yang mengaku merasakannya, namun kemudian cerita itu beredar keluar kampung. Orang-orang dari desa lain datang dengan penasaran, sekedar ingin membuktikan apakah benar makam seorang gadis muda yang meninggal tragis itu memancarkan aroma semerbak seperti bunga. Cerita pun semakin melebar, apalagi ditambah dengan isu bully yang tidak pernah padam sejak kematiannya. Banyak yang menduga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak pernah diungkap secara jujur. Polisi yang sejak awal sudah membuka penyelidikan semakin banyak menerima laporan masyarakat. Tidak hanya terkait dugaan bully, tetapi juga soal fenomena aneh yang terjadi di makam. Beberapa warga datang ke kantor polisi dengan wajah serius, menyampaikan kesaksian bahwa mereka tidak pernah melihat kejadian semacam itu sebelumnya. Awalnya pihak kepolisian menanggapinya dengan hati-hati, namun semakin hari semakin banyak laporan yang masuk. Dan isu liar di media sosial membuat situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Polisi pun memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih tegas. Setelah melalui rapat penyelidikan, diputuskan bahwa makam Zara Khairina harus digali kembali untuk memastikan kondisi jasadnya. Keputusan itu bukan hal yang ringan, membongkar makam seseorang selalu meninggalkan dilema etis, apalagi ketika keluarga masih dalam suasana duka. Keluarga Zara diberitahu lebih dulu mengenai rencana ini. Polisi datang dengan sopan, duduk di ruang tamu sederhana rumah keluarga, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk keadilan. Ayah Zara dengan wajah murung hanya bisa menunduk, tangannya mengepal, berusaha untuk menahan perasaan yang berkecambuk. Keputusan ini tentu menimbulkan kehebohan besar. Warga desa yang selama ini menyaksikan keharuman pusara Zara merasa semakin yakin bahwa ada tanda kebesaran Allah di balik peristiwa itu. Mereka mulai bercerita bahwa mungkin Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada manusia melalui jasad gadis malang itu. Berita tentang penggalian makam menyebar dengan cepat.
bahkan masuk ke pemberitaan media. Wartawan mulai berdatangan, menanti hari yang telah ditentukan. Hari itu akhirnya tiba. Sejak pagi ratusan warga sudah berkumpul di sekitar pemakaman. Mereka tidak hanya berasal dari desa, tetapi juga dari daerah lain yang mendengar kabar luar biasa ini. Ada yang datang dengan perasaan penasaran, ada yang datang dengan penuh harap, ada pula yang datang dengan rasa takut bercampur takjub. Suasana di pemakaman sangat berbeda dari biasanya. Tidak seperti pemakaman lain yang dipenuhi dengan isak tangis. Kali ini ada semacam aura tegang bercampur haru. Polisi kemudian mendirikan garis pembatas agar proses penggalian berjalan dengan tertib. Beberapa aparat berjaga dalam wajah yang serius, menjaga agar kerumunan tidak terlalu mendekat. Para petugas yang ditunjuk menggali makam sudah siap dengan peralatan medis. Udara terasa dingin ketika matahari cukup terik. Angin sesekali berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga tabur yang masih tersisa di pemakaman beberapa minggu lalu. Keluarga Zara berdiri tidak jauh dari liang lahat. Ayahnya tampak menunduk dalam, sementara ibunya terus menggenggam tasbih, berzikir dengan air mata yang tidak berhenti jatuh. Saudara-saudara dan kerabat dekat berdiri di samping mereka, berusaha memberikan kekuatan. Guru-guru sekolah juga hadir. Beberapa di antaranya tampak menahan haru karena masih teringat wajah Zara saat terakhir kali masuk kelas. Saat cangkul pertama menghantam tanah, suasana seketika hening. Tidak ada yang berani bersuara. Semua mata tertuju pada liang lahat yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tanah yang masih lembab itu diangkat keluar, sementara doa-doa lirih mulai terdengar dari mulut sebagian warga. Seorang ulama yang turut hadir memimpin zikir pelan, mencoba menenangkan suasana yang semakin mencekam. Proses penggalian berlangsung cukup lama. Setiap lapisan tanah yang terbuka semakin membuat dada warga berdebar. Mereka bertanya-tanya, apa yang akan terlihat begitu peti jenazah muncul kembali. Beberapa orang bahkan menutup mulut mereka, seakan sudah bersiap jika bau busuk akan menyengat tercium. Namun anehnya, justru aroma berbeda yang semakin terasa. Harum bunga semakin kuat, seolah keluar dari dalam liang lahat itu sendiri. Orang-orang saling pandang dengan mata membelalak. Ketika peti jenazah akhirnya berhasil diangkat, tangis pecah di antara kerumunan. Ayah dan ibu Zara tidak mampu lagi menahan air mata. Polisi yang hadir pun tampak kebingungan. Mereka tidak menyangka bahwa suasana yang seharusnya penuh dengan kegetiran justru dipenuhi dengan aroma harum yang bahkan sulit untuk dijelaskan. Seorang petugas menutup hidungnya sejenak, bukan karena bau busuk, tapi karena terkejut dengan keharuman yang begitu menusuk hati. Hari penggalian itu menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh siapapun yang hadir. Warga yang datang menyaksikan langsung merasakan bahwa mereka menjadi bagian dari sebuah peristiwa besar. Beberapa bahkan berbisik menyebut bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah, bukti nyata bahwa amal dan kesucian hati seseorang bisa dilihat bahkan setelah ia meninggal dunia. Di balik suasana haru itu, polisi tetap menjalankan tugas mereka. Mereka tahu bahwa di balik keajaiban ini masih ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Apa sebenarnya yang terjadi pada Zara Khairina? Dugaan bully, dugaan kekerasan, dan semua isu yang beredar masih membutuhkan jawaban. Namun yang jelas, malam itu ketika jasad Zara akan diperiksa lebih lanjut, semua yang menyadari bahwa peristiwa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Penggalian yang penuh haru itu menandai awal dari babak baru dalam misteri kepergian Zara Khairina. Dalam liang lahat yang tenang, kini terbuka kisah yang lebih dalam, kisah yang membuat hati setiap orang bergetar. Sebuah kisah yang akan terus dikenang, bukan hanya oleh keluarga, tapi juga oleh seluruh masyarakat yang menyaksikan kebesaran Allah melalui jasad seorang gadis muda yang begitu sederhana namun kini menjadi simbol keajaiban. Hari itu akhirnya tiba. Matahari baru saja naik dari ufuk timur ketika puluhan orang sudah berkumpul di area pemakaman kecil di kampung tempat Zara Khairina dimakamkan. Polisi, pihak sekolah, keluarga, dan sejumlah ulama hadir dengan wajah tegang. Udara terasa berat, seolah menahan rahasia besar yang akan segera terbuka. Hari itu, makam Zara akan digali kembali untuk kepentingan penyelidikan. Keputusan itu memang pahit bagi keluarga, namun mereka percaya kebenaran harus ditegakkan. Apalagi ketika nama anak gadis mereka tercemar isu bullying yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Ketika papan kayu penutup liang lahat mulai terlihat, suasana berubah semakin hening. Tidak ada suara, hanya bunyi sekop yang sesekali menghantam tanah basah. Beberapa ibu menutup wajah dengan telengkung, menahan nangis, seakan takut pada kenyataan yang akan mereka saksikan. Sementara itu keluarga Zara hanya bisa berdoa.
berharap putri mereka tetap dalam keadaan mulia meskipun sudah meninggal dunia. Saat papan penutup diangkat, udara di sekitar makam terlihat seketika berubah. Beberapa orang yang berdiri paling depan terdiam, lalu menutup mulut mereka dengan tangan. Bau yang keluar bukanlah bau busuk seperti lazimnya jenazah yang sudah lebih dari 3 minggu terkubur. Justru aroma tersebut lembut, wangi, dan menyerupai bunga melati bercampur dengan kasturi, menyebar perlahan di udara. Warga saling pandang dengan mata melebar, sementara polisi yang berada di dekat tiang lahat langsung terpaku, tidak mampu berkata apa-apa. Ketika jenazah diangkat dengan hati-hati, semua yang hadir serentak menahan napas. Zahra Khairina masih terbaring dalam kafan putihnya, utuh tanpa sedikit pun tanda pembusukan. Wajahnya tampak damai, seolah sedang tidur dengan senyum tipis menghiasi bibir. Bahkan kain kafannya tidak menunjukkan noda ataupun kerusakan yang biasanya muncul akibat proses alami tubuh yang membusuk. Seorang ustadz yang ikut mendampingi, Ustadz Rahim, meneteskan air mata begitu melihat kondisi jasad tersebut. Dengan suara parau ia berkata, "Inilah kebesaran Allah ketika manusia hanya melihat penderitaan Zahra semasa hidup. Allah menunjukkan kemuliaan setelah kematiannya. Ini adalah tanda bukan lagi bagi keluarga, tapi bagi kita semua." Tangis pecah di area pemakaman. Sejumlah polis yang terbiasa menghadapi kasus kematian pun tidak kuasa menahan haru. Beberapa bahkan terlihat menunduk, beristighfar, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih dari logika manusia. Kabar keajaiban ini segera menyebar di antara warga yang hadir. Beberapa dari mereka yang tadinya hanya berniat menyaksikan demi rasa penasaran, kini berubah wajah menjadi penuh dengan penyesalan dan doa. Ada yang meraih tangan keluarga Zahra, meminta maaf karena sempat termakan isu miring. Ada pula yang berbisik lirih, dia benar-benar anak baik dan Allah menjaga dia. Seorang guru sekolah Zahra yang hadir di sana tampak menangis terseduh-seduh. Ia teringat bagaimana gadis itu selalu sopan, tidak pernah melawan meskipun kerap kali diperlakukan tidak adil. Polisi yang memimpin jalannya penggalian akhirnya meminta agar jasad diperiksa secara singkat oleh tim medis. Namun pemeriksaan itu pun penuh dengan rasa takjub. Dokter forensik yang hadir, meskipun terbiasa dengan berbagai kondisi mayat, kali ini benar-benar terperanjat. Ustadz Rahim kembali memberikan penjelasan di depan warga. Jangan heran, dalam Islam ada riwayat bahwa Allah menjaga jasad orang-orang yang terpilih, baik itu para syuhada maupun mereka yang memiliki amal tertentu, bukan untuk diagungkan secara berlebihan, tapi sebagai pengingat bagi kita yang masih hidup. Lihatlah Zahra yang sabar dengan ujian hidupnya, Allah muliakan di alam kubur. Air mata keluarga mengalir deras. Ibunda Zahra jatuh terduduk, memeluk bantal kecil yang dibawa dari rumah, bantal yang dulu sering dipakai Zahra tidur. Proses itu berlangsung cukup lama karena setiap orang yang hadir seolah enggan berpaling dari jasad yang memancarkan keajaiban. Namun akhirnya, setelah pemeriksaan dan dokumentasi dilakukan, pihak kepolisian memutuskan untuk mengembalikan jenazah ke liang lahat dengan penuh kehormatan. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara keras. Semua hanya diam, larut dalam keharuan. Ketika tanah kembali ditutup, aroma harum masih merebak. Sejumlah warga bahkan beraksi bahwa wangi itu menempel di pakaian mereka hingga malam harinya. Peristiwa tersebut kemudian menjadi buah bibir di seluruh kampung, bahkan tersebar cepat melalui media sosial. Di malam harinya, televisi nasional Malaysia menayangkan laporan khusus mengenai fenomena tersebut. Fenomena jasad utuh pelajar Malaysia Zahra Khairina yang tidak membusuk meskipun sudah lebih dari 20 hari dimakamkan menjadi perhatian masyarakat. Ulama menyebut ini sebagai tanda kebesaran Allah. Sementara polisi menegaskan penyelidikan kasus bullying tetap dilanjut. Tulis laporan bernama News Agency. Bagi keluarga Zahra, semua ini bukan sekedar bukti kebesaran Allah, melainkan juga penghibur di tengah luka mendalam. Sang ayah, meskipun berlinang air mata, akhirnya bisa tersenyum tipis. Anakku sudah tenang, Allah menunjukkan kebenarannya. Kini tugas kita yang hidup adalah melanjutkan perjuangan agar tidak ada lagi anak yang bernasib sama seperti dia. Sejak hari itu, pusara Zahra Khairina tidak pernah sepi. Orang-orang datang bukan hanya dari kompleks sekitar, tapi juga dari daerah lain. Mereka ingin menyaksikan makam yang menjadi saksi keajaiban, sekaligus berdoa agar Allah mengampuni dosa mereka. Sebagian berharap dengan mendoakan Zahra, mereka juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Fenomena itu akhirnya dikenang bukan hanya sebagai tragedi, melainkan sebagai pelajaran besar, bahwa di balik penderitaan Allah bisa menyingkap kemuliaan, dan di balik keheningan tanah bisa tercium harum surga yang mengingatkan manusia tentang kehidupan setelah mati.
Kabar keajaiban jasad Zahra Khairina yang ditemukan masih utuh, harum, dan seakan tidur tenang meskipun sudah beberapa pekan dimakamkan, menyebar seperti api yang menjilat ilalang kering. Awalnya berita itu hanya terdengar dari mulut ke mulut di desa kecil tempat ia dimakamkan. Para tetangga bercerita pada kerabat, kerabat menceritakan pada teman, dan teman menuliskannya di media sosial. Dalam hitungan jam ribuan orang sudah membaca kabar itu. Di jalanan menuju makam, mobil dan motor mulai memenuhi bahu jalan. Warga dari kampung sebelah bahkan rela berjalan kaki sejauh beberapa kilometer demi bisa melihat lokasi peristirahatan terakhir gadis yang kini kisah hidupnya begitu tragis. Mereka datang dengan wajah yang penuh dengan penasaran, sebagian dengan rasa ingin membuktikan, sebagian lagi dengan hati yang tunduk dan penuh dengan harap agar bisa menyaksikan tanda kebesaran Tuhan secara langsung. Media lokal pun tidak tinggal diam. Wartawan dengan kamera dan mikrofon berdatangan mewawancarai siapa saja yang bersedia bicara. Dari saksi warga yang ikut menyaksikan penggalian, aparat kepolisian yang memastikan tidak ada unsur manipulasi, hingga ulama yang hadir untuk menenangkan masyarakat. Setiap pernyataan menjadi bahan berita, setiap tangisan keluarga yang terekam menjadi tayangan yang menyentuh hati pemirsa. Polisi memastikan tidak ada tindakan yang melanggar prosedur. Jasad memang ditemukan dalam keadaan utuh, tidak membusuk, dan mengeluarkan bau wangi. Kami menegaskan tidak ada rekayasa, ujar perwira polisi dalam konferensi pers yang digelar di halaman kantor kepolisian setempat. Pernyataan itu semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa fenomena ini mungkin keajaiban, bukan permainan atau kebohongan. Sementara itu, tokoh agama dari berbagai daerah mulai berdatangan. Mereka memberikan ceramah singkat di sekitar makam, mengingatkan jemaah untuk tidak hanya kagum pada keajaiban, tapi juga mengambil hikmah. Wahai saudara-saudara, ingatlah bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jika kita menyaksikan jasad seorang anak muda tetap utuh, ini adalah peringatan agar kita memperbaiki ibadah dan memperbanyak amal kebaikan. Jangan berhenti pada rasa kagum, tapi teruslah dengan amal, kata seorang ulama yang datang dari negeri seberang. Ucapannya menggema dan disambut riang oleh para pendengar. Namun semakin luas kabar menyebar, semakin besar pula kerumunan yang datang. Jalan desa berubah menjadi lautan manusia. Tenda-tenda darurat dipasang oleh aparat desa untuk mengatur keramaian. Ada pedagang yang datang membawa air mineral, makanan ringan, bahkan foto-foto Zahra yang dicetak dari media daring. Fenomena itu menimbulkan pro dan kontra. Sebagian menilai tidak pantas memanfaatkan peristiwa spiritual untuk keuntungan. Sebagian lagi menganggap wajar karena banyaknya orang yang hadir membutuhkan konsumsi. Media internasional akhirnya ikut meliput. Sebuah stasiun televisi terkenal menurunkan tim dokumenternya. Berita dengan judul "Keajaiban di Malaysia, jasad remaja tetap utuh dan harum" menjadi trending di berbagai platform media. Banyak yang mengaitkan kejadian ini dengan kisah-kisah yang serupa dalam sejarah Islam, di mana jasad para ulama dan orang saleh tetap utuh meskipun telah wafat berpuluh-puluh tahun. Di tengah hiruk-pikuk itu, keluarga Zahra masih berusaha menjaga ketenangan. Sang ayah yang sebelumnya terpukul oleh kematian anak perempuannya, kini berbicara dengan mata berkaca-kaca di hadapan wartawan. Anak saya memang sering sabar, jarang sekali mengeluh. Dia anak yang taat dan selalu menolong orang. Jika sekarang Allah menunjukkan tanda ini melalui dirinya, kami hanya bisa berdoa, semoga semua orang bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai kematiannya hanya jadi tontonan, ujarnya lirih. Ucapannya menampar banyak orang. Beberapa warga yang datang dengan rasa penasaran mulai merasa malu. Mereka sadar keajaiban ini bukan sekedar sensasi, tapi sebuah pengingat yang mendalam tentang kematian, kesabaran, dan keikhlasan. Meskipun demikian, isu tentang perundungan yang dialami Zahra tidak hilang begitu saja. Justru keajaiban jasadnya membuat orang semakin percaya bahwa ia meninggal dalam keadaan terzalimi. Seruan agar kasus ini dituntaskan kembali menggema, kali ini dengan semangat yang lebih besar. Banyak yang berpendapat bahwa Allah sengaja memperlihatkan tanda ini agar dunia tahu betapa besar penderitaan yang dialami Zahra, sekaligus memberikan kehormatan pada dirinya. Polisi pun semakin disorot. Meskipun mereka sudah menegaskan penyelidikan masih berjalan, masyarakat menuntut transparansi. Hari-hari berikutnya, ribuan orang terus berdatangan. Setiap malam terlihat cahaya lampu dari kendaraan yang tidak berhenti di tepi jalan menuju pemakaman. Doa dan zikir bergema. Ada yang membaca Al-Quran, ada pula yang duduk diam, memandang pusara dengan mata sembab. Sebagian meyakini kehadiran Zahra di alam barzah membawa ketenangan pada siapa saja yang mendekat ke makamnya. Seorang remaja perempuan yang juga korban perundungan di sekolah lain menulis di media sosial, "Aku datang ke makam Kak Zahra.
Rasanya seperti ada kekuatan yang menenangkan, dan aku tidak merasa sendiri lagi. Tulisan itu mendapatkan ribuan tanggapan, memperlihatkan betapa dalamnya pengaruh kepergian Zahra bagi banyak orang. Gelombang manusia, liputan media, dan diskusi yang tidak kunjung reda menjadikan makam sederhana itu sebagai pusat perhatian dunia. Namun di balik semua itu, suara ulama selalu mengatakan, keajaiban ini jangan sampai membuat kita terjebak dalam tahayul. Ambillah pelajaran, perbanyaklah amal, dan jadikan kematian Zahra sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, kepergian Zahra Khairina tidak berhenti pada duka dan air mata, tetapi berubah menjadi sebuah peristiwa yang mengguncang hati banyak orang. Menyadarkan mereka akan rapuhnya kehidupan, sekaligus menunjukkan bahwa Allah berkuasa menjaga hamba-hambanya yang sabar dan terzalimi. Meskipun makam Zahra Khairina kini menjadi tempat yang dipenuhi doa dan ziarah, pihak kepolisian tetap menegaskan bahwa kasus kematiannya tidak boleh berhenti hanya karena adanya fenomena luar biasa pada jasadnya. Mereka menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan, sebab Zahra meninggal dalam keadaan penuh tanda tanya. Maka penyelidikan resmi pun dilanjutkan, fokus pada isu yang sejak awal terkemuka, yaitu dugaan bullying di asrama tempat Zahra menuntut ilmu. Hari demi hari, suasana di lingkungan sekolah semakin mencekam. Beberapa siswa senior mulai terlihat gugup, sementara sebagian yang lain mencoba bersikap biasa saja seakan tidak terjadi apa-apa. Namun bisik-bisik di kalangan siswa semakin keras terdengar. Ada yang mengatakan bahwa malam sebelum Zahra ditemukan tewas, ia sempat dipanggil ke kamar seorang senior yang dikenal keras dan sering membuat junior ketakutan. Ada pula yang mengaku melihat Zahra menangis sendirian di lorong asrama setelah jam malam. Polisi pun segera memanggil beberapa siswa senior untuk dimintai keterangan. Proses interogasi ini dilakukan di kantor polisi dengan menghadirkan guru pembimbing sebagai saksi. Salah seorang siswi yang cukup dikenal di asrama, sebut saja bernama Nadira, akhirnya bersuara. Dengan nada gemetar, ia mengaku bahwa Zahra seringkali menjadi sasaran ejekan dan perlakuan kasar. Bahkan ada tradisi yang tidak tertulis di asrama, bahwa setiap murid harus diperkenalkan dengan keras, yang seringkali berujung pada intimidasi fisik maupun mental. Pengakuan ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menggali lebih jauh. Polisi mencatat kesaksian demi kesaksian, dan perlahan terungkap pola kekerasan yang sudah mengakar. Beberapa murid menceritakan bagaimana Zahra pernah dipaksa melakukan pekerjaan berat sendirian, seperti membersihkan kamar mandi asrama hingga larut malam. Ada juga cerita tentang bagaimana ia dihukum sendiri, berdiri di bawah hujan hanya karena terlambat menghadiri apel malam. Semua ini membuat publik marah, terlebih ketika berita ini diberitakan luas di media. Orang tua Zahra yang masih larut dalam duka tetap hadir setiap kali polisi menghubungi mereka. Walaupun hati mereka hancur, mereka ingin kebenaran terungkap. Di tengah penyidikan, pihak sekolah akhirnya memberikan keterangan resmi. Mereka mengaku terkejut dengan kabar bahwa ada tradisi kekerasan di asrama. Kepala sekolah mengatakan bahwa pihaknya selama ini telah berusaha menciptakan lingkungan yang aman, namun tidak bisa mengawasi semua interaksi antar siswa. Pernyataan itu justru menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang menilai sekolah hanya berusaha melepaskan tanggung jawab, padahal seharusnya sistem pengawalan berjalan dengan ketat. Sementara itu, sejumlah alumni ikut bersuara. Mereka membenarkan bahwa tradisi senioritas memang sudah berlangsung sejak lama. Dulu kami juga merasakannya, tapi waktu itu dianggap wajar, bagian dari pembentukan mental. Tidak menyangka sekarang sampai memakan korban, kata seorang mantan siswa dalam sebuah wawancara televisi. Pengakuan itu memperkuat dugaan bahwa kematian Zahra bukanlah sebuah kebetulan, melainkan akibat dari budaya kekerasan yang sudah mengakar puluhan tahun. Pihak kepolisian semakin serius menindaklanjuti kasus ini. Beberapa nama senior yang disebut dalam kesaksian dipanggil kembali untuk diperiksa lebih detail. Ada di antara mereka yang akhirnya mengaku bahwa malam itu memang terjadi insiden Zahra dipanggil oleh senior, kemudian terjadi percekcokan. Namun mereka bersikeras bahwa tidak ada niat untuk mencelakai, hanya untuk mendisiplinkan. Polisi tentu tidak langsung percaya begitu saja. Mereka mulai menyusun ulang kronologi, mengumpulkan bukti, termasuk rekaman CCTV di sekitar asrama, serta memeriksa ponsel siswa-siswa yang diduga terlibat. Berita tentang penyelidikan ini semakin ramai diberitakan. Di media sosial, tagar keadilan untuk Zahra menjadi tren di berbagai platform. Ribuan orang mendesak agar kasus ini tidak ditutup-tutupi. Banyak pula yang mengaitkan dengan isu yang lebih besar, yaitu darurat bullying di dunia pendidikan.
LSM dan aktivis lindungan anak turun tangan, mendesak pemerintah untuk membenahi sistem asrama yang selama ini sering luput dari pengawasan. Di sisi lain, makam Zahra tetap ramai didatangi orang-orang. Setiap kali warga berziarah, mereka tidak hanya mendoakan, tapi juga tetap menyuarakan doa agar kebenaran terungkap, seolah-olah pusara Zahra menjadi saksi sekaligus pengingat bahwa kezaliman tidak boleh dibiarkan. Beberapa ulama bahkan menyebut keajaiban jasad Zahra yang utuh adalah isyarat agar manusia berhenti dari perbuatan zalim, terutama terhadap yang lemah. Keluarga Zahra kini berada di persimpangan antara duka dan tekad. Meskipun perih mengingat kepergian putri mereka, ada secercah kekuatan yang mendorong mereka untuk terus memperjuangkan kebenaran. Penyidikan pun terus berlanjut. Polisi berjanji akan membawa kasus ini ke pengadilan jika ditemukan bukti yang cukup. Bagi masyarakat, langkah ini menjadi harapan bahwa keadilan bukan hanya sekedar kata-kata. Namun bayangan panjang tentang budaya kekerasan yang telah mengakar masih menjadi pertanyaan besar. Apakah kasus Zahra mampu memutus rantai kelam yang sudah berlangsung lama? Dan di tengah hiruk-pikuk penyelidikan, satu hal yang tidak pernah hilang, aroma wangi dari pusara Zahra yang selalu tercium oleh siapapun yang datang. Seakan menjadi saksi bisu bahwa sekalipun tubuhnya telah tiada, kehadiran Zahra tetap hidup, mendorong manusia untuk tidak diam terhadap kezaliman dan menuntut kebenaran ditegakkan. Hari-hari setelah terungkapnya keajaiban jasad Zahra Khairina yang tetap utuh dan mengeluarkan wangi harum, makam tidak pernah sepi dari kunjungan. Dan pagi hingga malam, warga berdatangan. Ada yang sekedar ingin melihat pusara, ada pula yang duduk berlama-lama, berdoa dengan wajah penuh haru. Namun di antara keramaian itu, para ulama dan guru yang pernah mendidiknya merasa terpanggil untuk memberikan bimbingan. Mereka khawatir peristiwa ini hanya akan menganggap sebatas fenomena ajaib yang menimbulkan kekaguman sesaat, tanpa benar-benar memberikan penjelasan mendalam. Maka pada suatu malam Jumat, diputuskan untuk mengadakan doa bersama di makam Zahra. Langit malam begitu cerah, angin berhembus lembut, seakan ikut membawa suasana khusyuk ke tengah ratusan orang yang berkumpul. Sejak sore, halaman masjid terdekat telah dipenuhi dengan sesak. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema, dibacakan bergantian oleh para santri dan guru-guru agama. Suasana seketika berubah menjadi lautan doa dan zikir yang menenangkan hati. Keluarga Zahra duduk di barisan depan. Wajah mereka masih tampak diselimuti duka, tetapi kini ada semacam keteguhan yang terpancar. Mereka seperti penerima bahwa peristiwa tragis yang menimpa anak mereka bukanlah akhir, melainkan permulaan dari pesan yang lebih besar. Setelah doa tahlil selesai, seorang ulama sepuh, Tuan Guru Haji Ibrahim, berdiri untuk menyampaikan tausiah. Dengan suara gemetar dan penuh dengan wibawa, ia berkata, "Kita semua telah menyaksikan bagaimana Allah menunjukkan tanda kebesarannya melalui almarhumah Zahra Khairina. Itu bukanlah karena kebetulan. Allah ingin kita belajar bahwa amal kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia." Ia kemudian menceritakan bagaimana semasa hidupnya Zahra dikenal sebagai anak yang patuh, rajin membantu teman-temannya, serta tekun beribadah. Banyak guru dan sahabatnya bersaksi bahwa Zahra pernah menjadi orang pertama yang mengingatkan untuk sholat berjamaah. Sering mengumpulkan kawan-kawannya untuk membaca Al-Quran bersama, bahkan diam-diam menolong teman yang kesulitan tanpa mengharapkan ujian. Mungkin bagi kita perbuatan itu sederhana, tetapi di sisi Allah, ketulusan itu mahal nilainya. Dan hari ini, Allah tunjukkan kepada kita balasan yang nyata. Maka janganlah kita mengira bahwa amal kecil itu tidak berarti. Bahkan senyuman ikhlas dan kata-kata yang lembut bisa menjadi sebab Allah merahmati kita di dunia dan akhirat. Lanjut Tuan Guru Ibrahim. Ucapan itu membuat banyak orang meneteskan air mata. Seorang guru perempuan yang pernah mengajar Zahra bangkit dan menambahkan kesaksiannya. Dengan terbata, ia pernah mengingat bagaimana Zahra selalu berusaha melindungi teman-temannya yang lemah. Pernah suatu kali ada murid baru yang dipermainkan oleh seniornya. Zahra berdiri di depan anak itu. Meskipun tubuhnya kecil dan rapuh, ia berdiri melawan. Dia berkata, "Kalau kakak mau marah, marahlah pada saya. Jangan ganggu dia. Itu Zahra, anak yang hatinya besar meskipun tubuhnya mungil." Kesaksian itu membuat suasana semakin haru. Para orang tua yang hadir menundukkan kepala, merenung tentang bagaimana mereka membimbing anak-anaknya. Tidak lama, seorang ustadz muda yang dekat dengan para pelajar menyampaikan seruan khusus terkait isu bully. Ia berkata dengan lantang, "Kita semua tahu ada kabar bahwa Zahra menjadi korban kekerasan senior. Apapun hasil penyelidikan polisi nanti, mari kita sepakat bahwa budaya bully harus dihentikan. Beberapa banyak anak yang telah menderita batin,
Beberapa anak banyak yang sudah merasakan sendirian karena ditekan oleh teman-temannya. Bukankah ini bertentangan dengan ajaran kita untuk saling menyayangi sesama muslim? Ucapan itu disambut dengan anggukan. Banyak siswa yang hadir untuk menunduk dengan wajah yang menyesal. Beberapa di antaranya bahkan menitikkan air mata. Mungkin teringat bagaimana mereka pernah membiarkan tindakan semacam itu terjadi di sekolah. Suasana semacam itu seakan berubah menjadi panggilan kesadaran kolektif. Bukan hanya keluarga Zara yang menanggung duka, tapi seluruh masyarakat mulai merasa bertanggung jawab. Mereka sadar membiarkan budaya kekerasan sekecil apapun berarti sama saja dengan berkontribusi terhadap tragedi yang menimpa. Doa bersama dilanjutkan dengan lantunan sholawat. Dalam hening, beberapa orang mulai mengaku bahwa setiap kali mendekati makam Zara, mereka merasakan ketenangan luar biasa. Seakan-akan doa mereka lebih mudah disampai. Seorang nenek dari kampung sebelah bercerita dengan suara gemetar. Setiap kali saya berziarah, hati saya tiba-tiba tenang, air mata saya mengalir sendiri. Saya merasa Zahra ingin menyampaikan pesan, jangan putus asa, teruslah berbuat baik. Malam itu berakhir dengan janji bersama. Para tokoh agama, guru, aparat desa, dan masyarakat sepakat untuk membuat gerakan melawan perundungan di sekolah. Mereka merancang program pendidikan karakter, forum dialog antar siswa, serta pengawasan yang lebih ketat di asrama. Semua itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Zahra, sekaligus sebagai upaya agar tragedi serupa tidak terulang. Keluarga Zahra, meskipun masih diselimuti duka, merasakan secerca harapan. Mereka melihat bagaimana anak mereka yang telah tiada kini justru menjadi sumber perubahan dan juga pelajaran besar bagi banyak orang. Sebelum pulang, Tuan Guru Ibrahim menutup dengan kata-kata yang menancap di hati semua orang. Jangan sampai kita hanya kagum pada jasad yang utuh. Jadikanlah ini dorongan untuk memperbaiki amal kita. Karena setiap dari kita, cepat atau lambat, akan dipanggil oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita akan meninggalkan kebaikan seperti Zahra atau meninggalkan luka bagi orang lain? Kalimat itu menggema, mengiringi langkah-langkah orang yang kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang bergetar. Malam itu bukan hanya doa yang mengalir, tetapi juga tekad untuk hidup lebih bermakna. Pesan rohani dari kepergian Zahra mulai bergema ke seluruh penjuru, menembus batas waktu dan ruang, menjadi pengingat abadi bahwa hidupnya hanya sementara. Namun amal kebaikan akan tetap hidup bahkan setelah jasad terkubur di liang lahat. Hari-hari terus bergulir, namun kisah tentang Zahra Khairina seakan tidak pernah usai. Namanya terus bergema, bukan hanya karena di kampung halamannya di Malaysia, melainkan juga di berbagai penjuru negeri dan bahkan terdengar hingga luar negeri. Berita tentang jasadnya yang utuh, harum, dan menakjubkan itu menjadi bahan renungan bagi banyak orang. Ulama, akademisi, hingga masyarakat awam sama-sama membicarakan fenomena tersebut. Semua sepakat bahwa kematian Zahra bukan sekedar sebuah tragedi, tetapi juga sebuah pengingat yang dikirimkan Allah untuk umat manusia. Keluarga Zahra pada awalnya masih diliputi kesedihan mendalam. Namun seiring waktu, mereka mulai merenungkan keputusan dan keajaiban yang terjadi pada jasad putri mereka. Ibunya seringkali duduk di ruang tamu sambil memandangi foto-foto Zahra, mengenang senyum manisnya yang selalu menendukan. Ayahnya, meskipun tidak banyak bicara, kerap kali terlihat menangis setiap kali ada tamu yang datang hanya untuk menceritakan bagaimana mereka merasa tersentuh setelah berziarah ke makam Zahra. Keluarga itu akhirnya sadar bahwa meskipun Zahra telah tiada, ia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada sekedar kenangan. Di beberapa masjid, banyak khotib mulai memasukkan kisah Zahra dalam khutbah Jumat. Mereka menekankan pentingnya menjauhi perbuatan zalim seperti bullying, serta mengingatkan bahwa amal ibadah seorang bisa menjadi cahaya hingga setelah kematian. Nama Zahra pun sering dijadikan contoh nyata bahwa kehidupan setelah mati bukanlah ilusi, melainkan sesuatu yang benar adanya. Ini adalah bukti kebesaran Allah, ujar seorang ulama di sebuah pengajian. Jasad yang tidak membusuk adalah tanda bahwa amal baiknya diterima dan keikhlasannya mendapatkan balasan. Kita yang masih hidup seharusnya menjadikan ini sebagai pelajaran, agar tidak lagi lalai dalam ibadah dan tidak menyakiti sesama. Warga yang pernah mengenal Zahra pun mulai bersaksi tentang kebaikannya. Ada yang bercerita bahwa Zahra tidak pernah membalas perkataan kasar dengan kata-kata serupa. Ada pula yang mengingat bagaimana Zahra sering menyisihkan uang jajannya untuk membeli makanan bagi anak-anak yatim di dekat sekolah. Meskipun masih muda, ia telah menunjukkan kematangan dalam beribadah dan berakhlak. Semua kisah itu semakin memperkuat pandangan masyarakat bahwa keajaiban jasad Zahra bukanlah kebetulan.
melainkan sebuah dari amal perbuatan semasa hidup. Di sekolah tempat Zahra pernah menuntut ilmu, guru-guru menginspirasi program khusus bertajuk Stop Bullying, Hargai Kehidupan. Program ini terinspirasi dari tragedi yang menimpa Zahra, namun juga pesan moral yang ditinggalkan peristiwa itu. Murid-murid baru dididik bukan hanya untuk pintar dalam akademik, tapi juga untuk memiliki akhlak yang baik dan saling menghormati. Pihak sekolah akhirnya mengakui bahwa kasus bullying ini memang nyata adanya, dan mereka berjanji untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak ada lagi siswa yang menjadi korban. Keluarga Zahra merasa lega meskipun hati mereka masih terluka. Sang ibu suatu kali berkata kepada wartawan, "Kami tidak ingin anak kami dikenang hanya karena tragisnya kematian. Kami ingin Zahra dikenang karena keajaiban yang Allah tunjukkan melalui dirinya." Kalimat itu menyebar dengan cepat di media sosial, sehingga menjadi kutipan banyak dibagikan ulang oleh netizen. Banyak yang menuliskan bahwa mereka merasa tersentuh, bahkan ada yang mengaku mulai memperbaiki sholatnya setelah membaca kisah tentang Zahra. Ada pula yang mengatakan berhenti melakukan perundungan setelah menyadari betapa berat dampak yang bisa ditimbulkan. Makam Zahra kini tidak pernah sepi dari peziarah. Namun, berbeda dengan hari-hari awal, suasana di sana lebih tertata. Para ulama dan tokoh agama mengingatkan agar makamnya tidak dijadikan tempat berlebih-lebihan, melainkan sebagai sarana mengingat kematian dan memperkuat iman. Setiap orang yang datang di sana biasanya berdoa dengan khusyuk, menangis dalam hati, lalu pulang dengan hati yang lebih lembut. Di tengah-tengah renungan itu, ulama setempat suatu sore menutup sebuah majelis doa dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam penuh haru. Ini bukan sekedar kisah tentang Zahra Khairina, tetapi pelajaran bagi kita semua tentang kehidupan setelah mati. Allah ingin kita sadar bahwa kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju keabadian. Maka jangan kita sia-siakan hidup dengan kebencian, jangan rusak jiwa dengan menyakiti orang lain. Jadikan amal sebagai bekal, karena hanya itu yang akan menemani kita di liang lahat. Kata-kata itu bagai gema yang tidak berhenti. Orang-orang yang hadir mengulangnya dalam hati. Sebagian bahkan mencatatnya untuk dibagikan kepada keluarga dan sahabat. Mereka sadar Zahra telah tiada, tetapi pesan yang lahir dari kematiannya akan terus hidup. Kisah ini akhirnya tidak lagi sekedar berita saja, tetapi juga menjadi warisan rohani. Warisan yang menyatukan banyak orang dalam kesadaran baru bahwa kehidupan adalah amanah dan setiap jiwa adalah berharga. Dari seorang gadis muda bernama Zahra Khairina lahir sebuah pengingat abadi tentang cinta, iman, dan pentingnya menjaga kehidupan.